Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya sangat luar biasa. Dan saudaraku, kita melihat dalam beberapa hari ini bagaimana beredar video Bapak Agustan yang dipanggil seorang ustadz oleh saudara kita umat Islam, di mana beliau sangat kecewa dengan ustadz. Kenapa beliau kecewa? Dan apa yang membuat beliau kecewa, saudaraku? Karena ketika Agustan telepon beberapa ustadz yang katanya, ketika ditelepon, mereka tidak respon. Karena tidak respon, akhirnya Ustadz Agustan kecewa sekali. Anak kecewa sekali. Baru diminta doa saja, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang menanggapi. Belum lagi diminta duit, misalnya. Belum minta duit, anak kecewa. Itu kata-kata yang diulangi oleh Agustan. Saudaraku, di saat beliau masih berada di dalam agama Kristen, beliau pernah juga mengalami kecewa dengan para hamba Tuhan, yang akhirnya seorang evangelis menjadi mu'alaf karena kecewanya beliau terhadap beberapa hamba Tuhan waktu Bapak Agustan masih berada di dalam agama Kristen. Waktu itu beliau sebagai evangelis, sebagai penginjil, saudaraku ya. Nah, karena kecewanya kepada beberapa hamba Tuhan, akhirnya Pak Agustan memutuskan mengambil keputusan untuk menjadi mu'alaf. Nah, kita melihat beberapa hari ini kecewa yang kedua kali terjadi pada diri Agustan. Beliau sangat kecewa dengan Ustadz dikarenakan ketika beliau telepon Ustadz, tak adanya Ustadz yang menanggapi beliau dan tak adanya Ustadz yang mendoakan beliau. Ini pengakuan daripada Agustan itu sendiri. Saudaraku, saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan supaya bisa menguatkan kita, supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan berharap banyak pada manusia. Manusia cenderung mengecewakan kita, atau kita justru tidak puas sehingga kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak puas dengan layanan mereka, tidak puas dengan ketika kita minta tolong tidak mau ditolong, tidak mau dibantu, akhirnya kita kecewa. Tetapi perlu kita ketahui, kita harus bergantung mutlak kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, saudaraku. Ya, tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Mazmur 31 ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun, baik orang Kristen maupun agama di luar Kristen, yang tidak mengalami kekecewaan. Semua orang pasti merasakan kecewa. Kecewa dengan teman, sahabat, kerabat, bahkan kecewa sesama hamba Tuhan. Dan itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Maka Alkitab mengajarkan kita supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini yang harus kita tanam di dalam hati dan pikiran kita. Maka di ayat yang lain Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Kalau kita tinggal di dalam firman, melekat erat di dalam firman, maka cahaya firman itu akan menerangi jalan kita, akan menerangi langkah kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman yang akan membimbing hidup kita, saudara. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat Hamasyah, bisa melihat Kristus, bisa terpancar energi positif, cahaya ilahi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Mereka bisa merasakan bagaimana kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Ketika orang dunia melihat kita ada perbedaan, kita tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, tidak cepat putus asa, tidak mudah tersakiti, dan tidak mudah kecewa ketika kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu semua orang punya keterbatasan masing-masing. Mereka mungkin sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan dakwahnya, sibuk dengan segala aktivitasnya, sehingga dia tidak sempat
angkat telepon kita, tidak sempat menjenguk kita, atau tidak sempat mendoakan kita secara pribadi. Tetapi ketahuilah, teman yang baik, sahabat yang baik, itu melebihi daripada saudara, itu kata kitab Amsal. Nah, di mana sahabat itu tanpa kita meminta didoakan, pasti sahabat itu mendoakan tanpa kita meminta. Pasti dia mendoakan, selalu dia bawa kita dalam doa. Itulah sahabat yang baik. Tanpa kita perlu repot-repot telepon, minta didoakan. Jadi saudaraku, mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Bergantung mutlak kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bayangkan saudara, kita mau bangun jam berapapun, Tuhan tidak pernah marah. Kita lakukan aktivitas atau kita tidak lakukan, kita lakukan perintah Dia atau kita tidak mengabaikan perintah Dia, Tuhan tidak pernah marah. Tetapi ada konsekuensi setiap apa yang kita lakukan dan setiap apa yang kita abaikan. Ada hal-hal yang akan kita alami nantinya, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Kita lakukan atau kita abaikan segala perintah Tuhan. Ini saudaraku. Di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara semua, kepada kita semua, kepada anak-anak yang mengharapkan, kepada anak-anak yang takut akan Dia, dan bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya, saudaraku. Ya, luar biasa Tuhan, luar biasa. Kita bangun pagi, kita bisa menghirup udaranya yang segar. Di mana matahari pagi itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Ini menunjukkan betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan itu nyata kepada kita manusia. Mau kita lakukan perintahnya atau kita abaikan segala perintahnya, larangannya, matahari di jam yang sama, di waktu yang sama, tidak pernah terlambat sedetik pun, Bapak Ibu. Ya, setengah detik pun tidak pernah terlambat. Maka kita bisa menghirup udaranya yang segar. Dan semua orang bisa merasakan, mau agama apapun, organisasi apapun, keyakinan, kepercayaan apapun, bisa merasakan segarnya udara di pagi hari, Bapak Ibu. Nah, kita melihat di dalam kitab Mazmur 71 ayat 5. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Elohim. Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku berharap Tuhan lebih daripada pengawal berharap pagi, lebih daripada pengawal berharap pagi. Nah, di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa firman Tuhan mendidik, mengajarkan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tahu segala-galanya. Dan Dia merancang kita. Kalau kita mau ikuti cara Tuhan, maunya Tuhan, kita taat setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Firman demi firman, ayat demi ayat kita taati, saudara. Maka kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan itu, bagaimana kita dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih setianya itu benar-benar ditunjukkan kepada kita, Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, maka Ia akan meluruskan jalan kita, Bapak Ibu. Ketika kita akui Dia, maka Dia akan meluruskan jalan kita, saudara. Jangan kita bertindak gegabah. Jangan kita sedikit kecewa, lalu kita buat video, lalu kita berkata hal-hal yang tidak. Itu merugikan diri kita sendiri. Coba kita perbanyak doa, baca firman Tuhan, baca Alkitab, perbanyak komunikasi kita dengan Tuhan. Tanyakan, apa yang salah yang kita lakukan selama ini Tuhan? Tanyakan saudaraku.
Dia luar biasa, dia Tuhan yang baik, Tuhan yang pengasih, dia Tuhan yang penyayang. Dibuktikan di dalam Injil 13 ayat yang ke-6. Ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, saudaraku. Ya, tidak binasa. Makanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergantung mutlaklah kepada Dia. Percayalah kepada Dia dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pada pengertian kita sendiri saja, Tuhan berkata, jangan bersandar. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudaraku, ayat yang terakhir di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah membiarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu diaktifkan nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang meminjamkan harapannya pada Tuhan. Ia akan menyukai pohon yang ditanam di tepi udara, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang udara, dan yang tidak bertambah panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak memerlukan musim panas, dan yang tidak menghasilkan buah. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita, dan selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah bersandar pada pengertian kita sendiri, dan jangan pernah berharap banyak pada sesama kita, tetapi kita harus menolong sesama kita. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penjelasan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran, melalui pelayanan kita Bapak Ibu, mereka menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.